Halo Pisces, apa kabar? Ketemu lagi di kesempatan kali ini. Saya akan menggunakan kartu-kartu untuk melihat tema apa yang muncul untuk Pisces pada saat membaca hal ini. Saya ambil kartu pertama dari Mystical Shaman Oracle. Pisces adalah Taming the Wind. Taming the Wind itu kartu yang bercerita tentang kemampuan kita untuk survive di situasi yang sangat chaos, yang sangat kacau. Justru kita mampu meredam emosi ya, dari semua, dari situasi yang kacau ini, mulai dari diri kita sendiri dan membantu kekacauan ini mereda dan memberi sumbangan kepada pihak lain supaya ikut bisa lebih optimal di dalam mengerjakan apa yang harusnya mereka kerjakan, tidak terbawa arus dari kekacauan yang kita persepsikan, yang kita lihat. Nah, satu kartu lagi untuk tema Pisces pada saat ini. Jadi Pisces temanya adalah meredam kekacauan. Earthworm ini sama dengan Aries tadi. Intinya adalah kekuatan itu datang dari diri kita sendiri. Kita tidak menunggu persetujuan atau apa ya, menunggu stimulasi dari luar untuk kita mulai melakukan sesuatu. Jadi begitu ada kekacauan, terlihat Pisces langsung merasakan saya harus melakukan sesuatu. Apa yang harus saya lakukan? Tenang. Mulai tenang diri sendiri. Ketika saya sudah mendapatkan grip dari kekuatan saya bisa membuat saya menjadi lebih kuat dan membantu orang-orang yang lemah di sekitar saya untuk juga menjadi lebih kuat. Kemudian saya akan membuat spread satu persatu di sini. Kita cari core-nya apa sebenarnya tema utama dari Pisces. Yang pertama adalah The Moon. Ini juga kartunya Pisces. The Moon itu feeling. Penguasaan kita terhadap rasa, intuisi. Kita tidak perlu mendapatkan bukti untuk mengetahui sesuatu. Bukan berarti kita keluar-keluar tanpa dasar, bukan. Tetapi kita mampu merespon secara positif walaupun tanpa informasi yang jelas. Karena informasi itu sebenarnya sudah ada di kepala kita dalam bentuk intuisi. Dan asumsi itu kan sifatnya lebih intelektual. Jika A, B, C, maka saya menduga akan terjadi hal ini. Gitu. Walaupun belum bisa dibuktikan, tetapi itu memberi saya arahan mengenai apa yang bisa saya persiapkan ke depan. Nih ya, The Moon, Pisces. Apa sebenarnya latar belakang, apa sih yang mendasari semua itu? Knight of Pentacles, karena sudah lama menunggu. Why menunggu? Pisces seperti pasif. Tapi sebenarnya dalam situasi pasif tersebut, semua sensor, semua penginderaan itu aktif. Jadi teman-teman Pisces, kalau dari luar tampaknya diam, tidak bergerak, itu bukan berarti kita diam. Justru proses internal kita sangat aktif. Dan itu memberi kita kesiapan untuk merespon dari sesuatu yang sifatnya tiba-tiba, yang chaos tadi. Jadi memang temanya di sini adalah Pisces menghadapi situasi yang kacau. Ini masa lalunya Three of Cups. Pisces biasanya punya teman di sini ya penggambarannya. Punya orang-orang soulmate. Ini soulmate. Karena ini penggambaran dari bintang ini 9 sebenarnya. 9 ini sisterhood. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pisces tuh nggak pernah sendiri, tetapi memang biasanya bentuknya adalah komunikasi yang sifatnya lebih emosional, bukan pemecahan masalah. Jadi support emosi. Kemudian apa sih yang mau dipikirkan? Ini adalah Ace of Wands. Artinya pada saat ini Pisces barangkali pendekatan di mana biasanya lebih pasif, mungkin Pisces berpikir bahwa ada baiknya sekarang mulai untuk melakukan sesuatu secara lebih aktif. Dan apa ke depannya gitu ya? Ke depannya apa sih sebenarnya? Page of Pentacles. Komunikasi tapi tetap perlahan. Jadi anyway, Pisces walaupun di pikiran Pisces adalah kebutuhan untuk segera bertindak, tapi sepertinya memang pendekatan yang lebih hati-hati di situasi yang kacau itu adalah yang paling tepat. Apa sih orang lihat
apa yang dilihat orang dari Pisces gitu ya. Jadi regardless dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri sebagai Pisces, tapi orang lain melihatnya Queen of Pentacles, cool, you are enough, you are beautiful, dan bisa menjadi uh, panduan buat orang lain dalam bersikap. Karena apa? Kayak you have nothing to lose gitu ya. Tapi apa sih yang dirasakan oleh Pisces secara pribadi? The will. Merasa beruntung. Merasa bahwa sebenarnya saya itu mendapatkan keberhasilan semua itu karena keberuntungan. Tapi ini memang sebenarnya kartunya Pisces ya, Jupiter kan ini. Jupiter adalah pengaturnya Pisces. Jadi somehow kalau kita punya niatan baik, punya niatan positif, selalu ingin membantu di situasi yang kacau. Dan memang Pisces biasanya mulai diaktifasi ketika situasi kacau. Karena kalau situasinya stabil, itu biasanya zodiak lain yang mengambil alih, memimpin situasi itu. Begitu kacau, yang mampu survive adalah Pisces. Pisces itu punya kekuatan eh, yang luar biasa untuk survival di situasi yang sangat sukar. Dan ini terlihat, saya beruntung. Kalau saya berani untuk bertahan dan membantu orang di situasi yang kacau, karena saya mampu mengendalikan diri saya sendiri, somehow selalu ada yang membantu. Itu yang dirasakan oleh Pisces, tentang diri sendiri. Nah, apa sih sarannya atau harapannya? Page of Wands sama dengan Aries tadi. Lakukan perjalanan ini semua ya dengan rasa bahagia, dengan antusiasme yang tinggi. Jangan pernah meninggalkan sense of anak-anak. Jadi kita merasa seperti sedang bermain, padahal kita sedang melakukan tugas. Dan apa yang menjadi hasil akhir buat Pisces? The Magician. The Magician adalah kemampuan untuk berkreasi. Nah, sekarang saya akan mengambil 3 kartu untuk menambah informasi ini. Jadi, jangan takut. Pisces punya kesempatan untuk membuat perubahan. The Magician, outputnya adalah The Magician. You are the key. You are the key. Nah, apa yang pertama? Ini topeng. Topeng itu artinya apa yang dilihat, belum tentu apa yang sebenarnya. Dan itu lebih ke masa lalu. Jadi banyak belajar bahwa intuisi itu punya peranan penting untuk Pisces. Karena Pisces bisa mengambil kesimpulan yang berbeda dari apa yang diinginkan orang lain untuk kita mengambil kesimpulan. Ya, kita nggak gampang ketipu. Pisces nggak gampang ketipu. Kenapa? Karena intuisinya main. Karena walaupun orang pakai topeng, Pisces mampu melihat beyond the mask. Dan ini membuat Pisces sekarang tahu bagaimana cara memilih atau mengambil keputusan yang tepat untuk diri sendiri. Jadi jangan main-main sama Pisces intinya. Karena Pisces tahu nggak bisa dibohongin dengan mudah. Udah belajar banyak. Yang lalu itu udah banyak orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan atau apapun. Udah belajar banyak dari situ, nggak mau diulangin lagi. Dan kedepannya adalah menemukan soulmate atau cinta dalam perjalanan ini. So Pisces, semangat. Sepanjang jalan nanti akan bertemu dengan soulmate yang dicintai. Dan ini adalah sebenarnya seringkali Pisces menginginkan ini. Walaupun untuk dapat itu susah setengah mati. Karena orang cenderung pakai emas kepada Pisces. Apa sarannya? Saya akan mengambil 3 kartu. Pertama adalah Fortune Wheel. Ini keluar lagi. Ya, Jupiter. Good luck. Pisces, ya terutama dalam membina hubungan dengan orang lain dan berkomunikasi. Ini ketika Jupiter masuk di rumah ketiganya Pisces, ya. Kemudian Emperor. Isn't that good? Ini semua kartu Major Arcana. Be strong. Be strong. Kalau ada kekuatan yang membuat kacau, itu semua datangnya dari excessive power, believe me. Cinta itu adalah kekuatan terbesar. Kemudian kartu yang terakhir untuk saran adalah Messenger of Earth. Ini
kartu di mana kita mencoba untuk lebih tenang, seperti anak-anak yang belajar untuk behave. Dan ini sebenarnya juga energinya Pisces ya, kemampuan untuk tidak dengan serta-merta mengekspresikan, tidak dengan serta-merta bereaksi secara keras terhadap sesuatu. Oke, Pisces, ini yang saya bisa bacakan. Winita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.